Oke, kelihatan ya? Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk pertemuan teknik pemeliharaan infrastruktur airan untuk eh, hari ini dan selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi dari pertemuan Pak Soleman kemarin, saya lanjutkan beberapa konsep teori perhitungan dan tugas-tugas yang akan teman-teman selesaikan pada mata kuliah ini. Oke, jadi saya tidak perlu perkenalan karena kita udah bertemu beberapa kali. Semoga nggak bosen ya. Oke, jadi teman-teman semua sebelum kita masuk ke UTS, jadi di sini sebelum kita masuk ke UTS, oke kita ada minggu keempat dan minggu kelima. Jadi minggu keempat ini kita akan sedikit banyak bahas masalah bendungan, masih kita apa namanya melanjutkan beberapa konsep pertemuan yang sebelumnya. Kita akan bahas masalah bendungan, kita akan membahas masalah bagaimana mendesainnya, operasi sampai pemeliharaannya nanti, penilaian pemeliharaan seperti itu. Nah, kemudian minggu kelima kita akan banyak membahas masalah design, operation, assessment, and maintenance of river channel. Oke, jadi nanti ada beberapa software yang harus teman-teman kuasai pada mata kuliah ini. Pada pertemuan ini mungkin pasti kalau AutoCAD pasti udah paham lah ya, AutoCAD gambar dan lain sebagainya. Mungkin yang mungkin untuk GeoStudio pernah nyentuh belum sebelumnya? Belum Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, kemudian untuk minggu kelima AutoCAD sama Hexcraft udah pernah nyentuh softwarenya? Belum, Oke. Pak. Ya, jadi nanti untuk pertemuan keempat kelima saya fokuskan pada aspek teknis teknis untuk simulasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti interpretasi pemeliharaan, penilaian sama desain kayaknya bisa nanti sambil jalan. Cuman untuk uh, sebelum UTS ini lebih fokusnya untuk aplikasi ya coba software trial simulation seperti itu. Oke. Oke, nanti ini beberapa tugas yang perlu teman-teman selesaikan sebelum UTS atau mungkin waktu pekan UTS seperti itu. Jadi untuk minggu ini kita hanya fokus pada bendungan saja. Ya, jadi bendungan. Jadi kita hanya masuk ke analisis page, geoslope. Mungkin nanti ada desainnya juga. Untuk minggu kelima kita fokusnya pada simulasi keras. Oke, kenapa ini penting sebenarnya dalam proses pemeliharaan? Jadi kan kita masuk ke construction, itu ada desain ya, ada desain. Kemudian kan jadi barangnya. Ini jadi, misalnya seperti ini barangnya. Nah, di sini kita punya namanya assessment, penilaian, kemudian maintenance, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan ini? Sebenarnya untuk basic dasarnya kita bisa menggunakan yang namanya simulasi. Jadi untuk construction design ini kita bisa menggunakan simulasi. Pakai simulasi software apa ya misalnya, software di sini. Kemudian untuk assessment kita juga bisa pakai software lagi. Maintenance kita bisa pakai software lagi. Nah, itulah kenapa kalau kita tidak paham yang namanya desain di sini, kita nggak paham bagaimana construct bendungan, bagaimana construct channel yang baik. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian dan pemeliharaan sesuai dengan kaidah-kaidah mekanika fluida dan hidrolika. Kan kita basic utamanya sipil bahasa kan mekanika fluida, hidrolika, dan hidrologi. Hidrologi ini hidrolika. Nah, setelah ini kita masuk ke banyak area seperti apa ya misalnya desain sungai, drainase, irigasi, bendungan dan seterusnya. Jadi kalau kita misalnya belum fix paham konsep masalah ini, mungkin untuk kedepannya ke bangunan-bangunan air ini agak susah. Oke, pernah lihat bendungan ya? Jadi untuk reservoir atau bendungan itu kita punya tiga elemen utama. Mungkin sudah pernah dijelaskan sebelumnya, cuman ini akan saya restate kembali pada pertemuan hari ini. Jadi elemen utama pada bendungan kita ada dam, reservoir, kita ada dam, intake sama spillway. Jadi kalau misalnya di gambar itu kayak gimana ya? Misalnya seperti ini. Jadi kini tampak samping ya, tampak samping. Jadi ini bendungan. Udah pernah lihat bendungan belum ya? Belum pernah. Ini bendungan. Jadi ini intake-nya di sini.
Intake-nya itu ya ada reservoir, nanti masuknya atau keluarnya itu di mana, terus kemudian ada spillway di bagian sini. Jadi intinya kayak gitu bentuknya. Nanti ada beberapa contoh video yang akan kita analisis. Nah, untuk bendungan ini juga pasti teman-teman udah tahu ya. Bendungan ada banyak jenisnya. Ada urugan, gravitasi, plat penahan atau buttress dam, kemudian ada arches dam. Jadi kalau kita lihat di lapangan kebanyakan mungkin adalah embankment dam atau urugan atau gravity dam. Jadi gravity dam itu terbuat dari beton. Kalau urugan ya tanah urugan, tanah biasa, tanah urugan. Oke, ada beberapa catatan. Eh, jadi kalau kita berbicara masalah dam, bendungan, mungkin sebelum itu cek ini aja ya, beberapa video tentang bendungannya. Oke, ini ada contoh eksperimen mengenai bendungan di dalam lab. Oke, kalau kita lihat di sini bendungannya itu yang tanah ini, kemudian yang ada airnya itu bisa disebut sebagai reservoir atau intake dari reservoirnya. Nah, ini adalah ya namanya aliran yang akan menembus dalam bendungan itu namanya seepage atau rembesan, jadi merembes airnya. Nah, kira-kira seberapa lama sih bendungan ini bisa bertahan? Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, kalau misalnya udah lama, terus tidak ada pemeliharaan, nggak ada penilaian dan lain-lain, ini pasti bendungannya akan hancur seperti ini. Oke, kita balik lagi ke PWT-nya. Jadi seperti itu, secara kilas ilustrasinya. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah bendungan ya, bendungan itu ada yang besar, ada yang kecil. Dan biasanya itu tergantung daerahnya. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu bendungan, materialnya itu adalah material yang berada di sekitar daerah tersebut. Jadi ada foundation geologi, material karakteristik. Jadi material bendungan di daerah A dengan daerah B itu pasti berbeda. Oke, pasti berbeda ya. Kemudian ada yang namanya catchment flood hydrology. Jadi karakteristik hidrologi, maksudnya karakteristik hujan di suatu daerah dengan daerah lain adalah berbeda. Jadi misalnya eh, daerah Jogja hujannya sekian volumenya banjirnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan daerah Wonogiri atau daerah Jakarta, daerah Kalimantan, Papua itu pasti berbeda. Itulah kenapa setiap bendungan yang ada di Indonesia, di dunia itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan flood hydrology, kemudian material karakteristik dan foundation geologinya. Oke. Apalagi ya. Jadi ini mungkin beberapa keterangannya bisa dibaca sendiri nanti ya. Akan saya share PPT-nya. Jadi intinya eh, bendungan itu do not have a structural lifespan. Jadi untuk bendungan itu tidak punya lifespan yang gimana istilahnya. Jadi kan bendungan itu dibentuk atau dibangun untuk tujuan tertentu. Tujuannya ada yang berupa irigasi, ada ya irigasi atau pertanian,
atau perikanan atau misalnya pembangkit listrik seperti itu. Tapi kalau misalnya functionnya itu sudah selesai, misalnya reservoirnya ada banyak sedimentasi dan lain sebagainya, itu kebanyakan bendungan dihancurkan agar eh, ya sebenarnya ada beberapa pro dan kontra ketika kita membangun bendungan gitu ya. Ketika kita membangun bendungan kemudian tidak berkaidah atau tidak memperhatikan aspek lingkungan, itu kan banyak sekali hal-hal yang dirugikan di lingkungannya seperti ikan yang awalnya bisa bergerak bebas dari hulu ke hilir kemudian tidak bisa, kemudian banyak sedimentasi, kualitas airnya menjadi lebih buruk dan lain sebagainya karena hanya untuk menyejahterakan manusia kayak gitu. Oke, jadi untuk dam itu nanti ada beberapa disiplin. Jadi kalau kita berbicara masalah desain bendungan, kita harus tahu masalah structural, fluid mechanics, geologi, geotechnics, flood hydrology, hydraulics, dan seterusnya. Oke, jadi bentuk bendungan itu seperti ini. Jadi ini ada yang earthfill type, ini ada yang rockfill type. Jadi kalau misalnya bendungan seperti ini, jadi misalnya air ya. Oke. Mengapa ada, jadi ini material yang berbeda. Jadi yang di arsir ini adalah material yang berbeda. Titik-titik ini adalah material yang berbeda. Kenapa? Karena kan tadi ya udah ada ilustrasinya bahwa adanya air pada reservoir itu pasti akan menyebabkan yang namanya rembesan. Rembesan. Nah, harusnya rembesan itu harusnya adalah langsung ke sana. Langsung ke sana ya, biasanya. Jadi ketika jebrol bendungannya itu pasti langsung hancur bagian atasnya. Tapi dengan adanya material yang berbeda, misalnya ini kan misalnya tanah, kemudian ini ada material lain misalnya batu-batuan seperti itu. Ini kemudian material yang lebih kecil itu rembesannya akan berpindah polanya. Jadi dari sini kemudian beloknya ke sini, bisa jadi beloknya ke sini lagi. Nah, ini berfungsi sebagai drainase. Dan hal ini bisa eh, umur bendungan yang full tanah dengan yang materialnya berbeda di dalam bendungan ini itu akan tergantung pada ini kecepatan rembesan, berapa rembesan yang masuk ke sini dan lain-lain kayak gitu. Jadi fungsi dari material lain dalam bendungan adalah untuk me ini modifikasi resapan. Nah, ini misalnya adalah ketika kita berbicara masalah bendungan beton atau pasangan batu, jadi concrete and masonry. Jadi ini misalnya bendungannya seperti ini. Ini water levelnya. Dan sekali lagi bahwa untuk daerah A dan daerah B itu akan berbeda karakteristiknya. Apakah itu cocok untuk dibuat bendungan dari beton ataukah dari tanah seperti itu, kita perlu yang namanya judgement dari aspek geoteknik. Jadi kita perlu melakukan geotechnical adjustment terlebih dahulu. Setelah itu kalau misalnya oke, ditentukan material A, B, C, dan lain sebagainya, kita berbicara masalah hidrologinya, hidrolikanya, dan lain-lain. Oke, ini berbicara masalah bendungan flat slab atau buttressed atau arch type. Jadi seperti ini, hanya berbeda bentuknya saja sebenarnya. Oke, material urugan ini seharusnya sudah teman-teman dapatkan di mekanika tanah ya, masalah jenis-jenis material seperti earth fills, kemudian ada rock fills. Di sini ada clay, silt, sands, gravels, and coarse rocks, crush rocks. Ini beberapa particle range-nya, ukurannya seperti ini. Ini adalah kekuatannya, permeabilitasnya, dan ini beberapa klasifikasinya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Ini adalah variasi pelapisan urugan tanah dan kombinasi tanah batu. Jadi ini misalnya, ini yang titik-titik ini adalah soil ya, soil. Kemudian di sini ada material lain. Jadi kalau kita berbicara masalah seepage-nya atau rembesannya, kalau ini airnya, di sini ada material lain ya. Oke, jadi awalnya misalnya seperti ini, harusnya kan ke sini kan. Kemudian dengan adanya material lain, itu arahnya menjadi ke sini. Jadi fungsinya adalah untuk membuat saluran drainase rembesan dengan adanya material lain di sini itu sebenarnya. Ini material lain, ini ada chimney drain, ini ada sama juga sebenarnya membuat drainase sampai ke sini.
Jadi untuk bagian sini itu nanti akan sulit atau susah untuk jebrol lebih cepat. Karena rembesannya tidak masuk ke area sini, maksudnya ke bawah sini semua. Jadi ketika dilakukan pemeliharaan itu kan lebih gampang kalau misalnya kerusakannya di bagian sini, di bagian bawah. Beda dengan kalau misalnya di bagian atas tinggi seperti itu lebih memakan cost yang lebih tinggi. Ada seperti ini juga, ada zona 3, zona 2, zona 1. Ini dengan material yang berbeda kayak gitu. Jadi misalnya ini bisa kalian eh, lebih komprehensif understanding-nya kalau misalnya trial kalau di software-nya seperti itu. Oke, ini ada variasi pelapisan urugan batu. Kita punya urugan batu di sini. Ini batu-batu ini dengan transition atau drains-nya. Sebenarnya fungsinya sama untuk membuat resapan atau seepage dari air di dalam bendungan ini cepat keluar ke sini. Jadi tidak ke bagian tubuh bendungan yang ini. Oke, jadi pemilihan jenis urugan. Tidak perlu saya baca semua sebenarnya. Jadi kita menggunakan natural materials. Ini yang jelas seperti ini. Jadi kalau bisa menggunakan material-material terdekat di sana, yang abundan di sana, yang banyak di sana, sehingga kita meminimasi the need to import or transport large quantities. Jadi kita ingin meminimkan kuantitas yang besar. Ketika kita membangun bendungan kan perlu banyak material. Jadi kalau bisa yang dekat-dekat situ aja lah. Jadi kita selidiki aspek geoteknik, kemudian kita cek, kita putuskan jenis tanahnya apa, kita cari di sekitar situ. Oke, kemudian desainnya itu juga penting, desain kriterianya nanti perlu apa saja. Kemudian apalagi misalnya ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri masalah ini ya. Oke, untuk perencanaan desain, jadi kita seperti yang tadi ya, skema bendungan. Jadi ini skema untuk dam engineering ya. Dam engineering kita berbicara masalah desain terlebih dahulu. Kalau kita udah tahu desain seperti apa, maksudnya kita itu pengen melakukan penilaian pemeliharaan. Tapi kalau kita udah tahu basicnya atau desain dari mana, berangkatnya dari mana, kemudian nanti ketika kita melakukan penilaian pemeliharaan itu lebih gampang. Karena pemeliharaan nanti kan juga ada kayak mendesain ulang, ada yang intinya desain itu suatu hal yang basic yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke aspek pemeliharaan. Oke, untuk desain kemudian kita ada assess kalau udah jadi ya, kalau bendungannya udah jadi di sini, kita masuk yang namanya assessment. Jadi assessment itu biasanya periodically tiga bulan, setengah tahun, setahun seperti itu. Kemudian ada OP, Operation and Maintenance itu biasanya bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 dan seterusnya. Oke, untuk desainnya kita seperti ini. Alurnya kita punya hitung tinggi air berdasarkan kebutuhan tampungan versus ketersediaan lahan. Kita punya rancang awal kapasitas pelimpah, kita baru dapat yang namanya tinggi bendungan. Setelah itu kita merancang konfigurasi pelapisan dan dimensi. Material cukup? Yes, kita masuk ke seepage. Seepage-nya aman? Yes, kita masuk ke stabilitas. Aman? Yes, kita masuk ke rancang detail bangunan pelengkap. Jadi apa namanya, selain seepage tadi, selain rembesan itu ya, itu juga ada faktor stabilitas SF. Ini pasti juga banyak sekali dibahas waktu di mekanika tanah. Jadi kalau misalnya kurang aman, kita masuk ke konfigurasi dimensi pelapisan. Jadi tadi pelapisannya misalnya tanah semua misalnya, itu diganti dengan material apa gitu yang beda. Jadi nanti seepage-nya bisa aman. Kemudian stabilitas, kalau misalnya udah aman, kita masuk ke rancang detail bangunan pelengkap. Kalau enggak, kita masuk ke dimensi lagi. Material cukup, seepage aman, stabilitas. Kalau belum, dimensi lagi. Jadi lebih ke trial dan beberapa percobaan simulasi sebenarnya. Oke, seperti ini untuk rumus kerja perancangan dimensi tubuh bendung. Jadi kalau kita berbicara masalah tubuh bendungan di sini ya, HDM. HDM itu gimana ya? Ini bendungan dari tampak samping ya. HDM itu tinggi bendungan di sini. Oke, ini HDM. Jadi kalau kita berbicara masalah tinggi bendungan, kita punya H water, tinggi air, H freeboard, H dead storage untuk sedimentasi. Jadi dead storage itu sekitar 15% dari tinggi air. Di mana tinggi air itu adalah kebutuhan tampung dan hasil dari pool routing berdasar rancangan awal pelimpah. Nah, untuk prediksi dead storage dapat dipertimbangkan berdasarkan ini rumusnya.
Kemudian kita punya faktor kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas muka tanah. Kita punya F atau panjang Fetch, bidang kontak terbuka permukaan air dengan angin. Oke, kita ada H freeboard, H jagaan air itu ada beberapa rumus. Ini rumus pertama, ini rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat, rumus kelima. Di mana U adalah kecepatan angin, kemudian F itu panjang Fetch. Nah, kemudian setelah kita menghitung semua ini sebenarnya, kita hitung semua freeboardnya lima-limanya, kemudian kita gunakan F yang terbesar. Jadi misalnya F terbesarnya adalah ini misalnya, ya udah tinggal ini yang dipakai nanti. Jadi tergantung ini berapapun angkanya, kita gunakan H freeboard yang terbesar. Sorry, H freeboard yang terbesar. Nah, kemudian kita punya W crash, itu W puncaknya itu adalah HDM bagi 5 plus 10, di mana kemiringan tak typicalnya itu, jadi misalnya ini bendungan, kemiringannya yang di hulu itu 1:2,5 sampai 1:4 di kemiringan di sini. Oh, ini kalau di hilir 1:2 sampai 1:3 itu di sini. Nah, W core base-nya kalau misalnya di tengah-tengah kita pengen ada material lain itu C1 dikali HDM. Di mana nilai C1 ini adalah 0,2 sampai 0,4. Kemudian untuk delta H core-nya di inti kita menggunakan rumus 1,5 water sampai 2,5 water. Di mana H tebal lapisan chimney drain itu 1,5 water akar dari K-core per K-core. Oke, seperti ini misalnya kita pengen mendesain suatu bendungan ya. Kita punya kedalaman air. Kita punya kedalaman air 60 meter, kecepatan anginnya 30 km per jam, fetch-nya 15 km, upstream slope-nya 1:2,5, downstream slope-nya 1:2. Oke, kalau kita berbicara masalah desain, kita nanti akan banyak menggunakan AutoCAD biar gampang ya. Oke, seperti ini. Jadi kita punya rumus tadi ya, rumus yang 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitung yang namanya H freeboard. Height of freeboard terlebih dahulu. Rumus pertama kita dapatnya segini, rumus kedua kita dapatnya segini, rumus ketiga kita dapatnya segini, rumus keempat segini, rumus kelima segini. Nah, kemudian kita menggunakan dimensi yang paling besar adalah dimensi di 1,4. Kita gunakan 1,1 meter. Ini sebagai H freeboardnya. Oke. Nah, kemudian kita punya height of depth storage for sedimentation. Jadi tambungan mati untuk sedimentasi itu 15% water. Kita punya tadi ketinggian airnya adalah 60 meter. 60 meter hasilnya berarti 9 meter. Kemudian tinggi dam-nya adalah H water, H freeboard, H dead storage. Itu tinggal dijumlah saja. Hasilnya adalah 231 feet. Lebar puncaknya adalah HDM per 5 plus 10. Hasilnya adalah 56 feet atau 17 meter. Kemudian W core base-nya adalah C1 dikali HDM. HDM-nya 70,41. C1-nya 0,2 sampai 0,4 sehingga hasilnya adalah 14 meter sampai 28 meter. Jadi misalnya kita ambil 25 meter aja deh untuk W core base-nya. Kemudian delta H core-nya itu kurang dari 1,5 kali 60 sampai 2,5 kali 60. Jadi antara 90 meter sampai 150 meter dimensinya. Nanti gambarnya seperti ini. Gimana ya ini? Jadi ini ya, HDM 70,40 meter itu bagian sini ya. Bagian sini seperti ini. Kemudian W crash untuk lebar atas bendungannya itu 17,14. Jadi itu di sini. Oke. Kemudian slope-nya. Slope-nya yang upstream slope adalah 1:2,5. Jadi di sini ada 1:2,5, 1:2,5. Kemudian yang downstream slope-nya adalah 1:2. Banding 2. Di mana ketinggian airnya tadi adalah 60 meter. Berarti tinggi airnya itu nanti segini. Oke, nanti tinggal digabung-gabungkan sebenarnya untuk di extend dan lain sebagainya. Nanti bentuknya akan menjadi kurang lebih seperti ini untuk dimensi. Bendungan kita lihat dari tampak samping. Oke, itu untuk masalah desain ya. Berarti untuk di sini kita sudah selesai untuk menggambar desain bendungannya. Oke, Vin untuk desain.
Oke, kita masuk ke perancangan dimensi tipe urugan. Oke, karena kalau misalnya ada pertanyaan nanti di keep terlebih dahulu, nanti kita bahas semua di akhir. Oke, si page. Oke, ini udah saya jelaskan tadi ya masalah si page. Jadi kita punya impervious foundation di bagian bawah sini. Jadi misalnya ini adalah bendungan kemudian dengan materialnya tanah urugan semua ya. Jadi normalnya si page-nya kan seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya udah kebanyakan air, ini pasti akan gampang jebrolnya bagian sini, akhirnya runtuh bendungannya. Nah, beda dengan halnya kalau misalnya kita mendesain bendungan, terus ada kayak gini, ada filternya di sini. Jadi ini tanah urugan, terus ada filter, ada rock fill. Jadi untuk seepage-nya nanti akan berbeda arahnya, langsung ke bawah sini. Jadi untuk roboh bendungannya agak lebih lama dibandingkan yang tipe A. Ada juga yang tipe C seperti ini. Kita punya horizontal drainage itu kayak gini ya. Intinya sama sebenarnya untuk menyeret seepage-nya itu biar ke bawah, nggak sampai ke tubuh bendungannya bagian sini. Ini juga ada reservoir water surface. Ini seepage-nya. Ini drain, blanket drainnya seperti ini. Jadi chimney drain. Intinya sama. Ini juga sama untuk silty clay, silt, sandy gravel, itu pasti nanti akan bentuknya akan seperti ini. Bentuknya misalnya sipitnya seperti ini, kemudian pindah seperti ini, masuk ke bawah seperti ini. Jadi bisa kayak gitu. Ini kalau misalnya konfigurasinya typical blanket, grouting, dan chimney drain pada bendungan urugan dengan inti core. Jadi inti core-nya tadi, wake core-nya itu berapa, rumusnya yang tadi kita bahas, delta H core-nya. Oke, oke ini material tubuh bendungan. Pasti udah pernah familiar dengan angka-angka ini di mekanika tanah. Kita punya gravel, kita punya sands, kita punya silt, kita punya clays, kita punya crushed rockfill. Oke, kayaknya agak error dikit. Kita tunggu bentar. Oke, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan nggak? Dari yang tadi masalah desain sampai si page bendungan. Biasanya sih diam. Nggak ada. Hmm, oke, kita close bentar ya. Kita close. Nggak ada pertanyaan. Hmm, berarti udah bisa semua ya. Oke. Tadi sampai week. Oke, sampai sini tadi. Oke, kelihatan ya ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, kita tadi masalah material bendungan ya, ada gravel, ada sands, ada silts, ada clays yang pasti teman-teman udah familiar dengan unit weight-nya, kemudian water weight-nya, cohesion, friction, tegangan geser, koefisien kompresibilitas, koefisien permeabilitas, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pengen membuat suatu material bendungan terus kemudian punya drainage yang bagus, itu kita bisa menggunakan gravels, itu excellent drainage-nya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita berbicara masalah desain bendungan terus tiba-tiba gravel semua, kan nggak mungkin. Itu cost-nya juga akan tinggi. Itu kenapa kita perlu ada sands. Kemudian kalau bisa kita menghindari yang namanya mungkin clays. Tapi kan tergantung material di sana. Biasanya juga banyak clays-nya, banyak silt-nya. Sehingga kita perlu namanya modifikasi. Hal seperti apa?
Kalau crush rock fill itu free draining, itu excellent. Jadi untuk drainase seepage-nya excellent. Oke, ini beberapa ilustrasi lagi. Hmm. Oke, jadi misalnya seperti ini. Sorry, ini airnya ya. Ada airnya. Ini yang di dalam tubuh bendungan itu seepage. Pasti lama kelamaan pasti akan hancur bagian tubuh bendungannya kalau misalnya tidak ada material yang lain di dalamnya. Kalau misalnya cuma tanah urugan semua. Oke, yang paling awal akan hancur itu bagian sini ya, bagian bawah, bagian tubuh bendungan bagian sini. Yang nanti akan membuat bendungannya roboh, longsor. Oke, ini sepertinya ada lagi. Oke, jadi contohnya yang tadi itu apa namanya, sama dengan yang kita bahas di awal-awal tadi ya, bahwa eh, yang namanya garis phreatic line itu samanya dengan garis seepage. Sorry, jadi garis garis seepage itu biasa dikenal sebagai phreatic line. Jadi kalau phreatic line-nya bagus, itu biasanya stabilitas bendungannya akan bagus. Kalau misalnya, kan tadi untuk ada tambahan di sini ya, kalau misalnya kita nggak punya material lain misalnya ya, jadi kita udah terlanjur untuk membangun bendungan urugan semua tanpa ada material di dalamnya, untuk membuat phreatic line-nya ini bisa menambah atau meningkatkan stabilitas, tadilah ditambahkan bagian di sini. Di mana ya tadi ya? Hmm.
Ya, menambahkan beberapa bagian di sini agar meningkatkan stabilitas dan mengubah phreatic line ini menjadi ya tadi berubah polanya. Oke, kayak gitu. Jadi setelah seepage, setelah kita membahas dalam bendungan itu, kalau misalnya desainnya udah bagus, itu kan tadi kita berbicara masalah seepage dan stabilitas. Oke, kalau kita berbicara stabilitas, metode SLAS udah pernah disampaikan belum ya di mata kuliah sebelumnya? Metode slice method untuk menentukan safety factor. Sepertinya belum, Pak. Oke. Oke, jadi untuk penjelasannya di bagian mana ya? Jadi untuk rumusnya nanti sebenarnya ini basicnya kita berbicara masalah fisika, kita punya tegangan geser, ada berat sendiri dan lain sebagainya. Cuman langsung saja ke rumus yang kita gunakan nanti. Kita punya Fs nanti adalah seperti ini rumusnya. The driving force. Jadi untuk faktor safety-nya kita punya SR per SA, di mana SR itu adalah resisting force-nya. Kita punya W cos beta tan tau plus cohesion. Kemudian kita punya SA, the driving force-nya adalah berat dikali sin beta. Mungkin kita langsung ini ya, ke aplikasi bagaimana sih cara ngitung safety factor menggunakan method of slice. Slices ini bahasa Indonesia apa ya namanya? Irisan, metode irisan. Metode irisan. Kalau potong kue kayak gitulah istilahnya. Udah belum ini? Belum pernah belum familiar method of slice. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi nanti sebenarnya stepnya sama. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu dengan data-data yang sudah ada, kita desain, kita dapat bentuknya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita menentukan yang namanya seepage-nya seperti apa, stabilitasnya seperti apa. Dari mana ya misalnya? Dari sini aja. Ini dari contoh soal tadi yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana sih kita menentukan safety factor-nya? Jadi kalau misalnya kita diminta untuk melakukan assessment atau maintenance seperti itu, kan kita perlu tahu terlebih dahulu. Misalnya kita tuh pengen memelihara atau melakukan pemeliharaan di bagian apa. Kita pengen assessment di bagian apa. Misalnya sebenarnya untuk inti dari bendungan itu kalau kita pengen menentukan kualitasnya baik atau enggak itu dilihat dari seepage dan safety factor-nya. Nah, untuk seepage tadi kita udah bahas ilustrasi seperti apa. Kalau safety factor ada banyak caranya. Tapi untuk manualnya di sini untuk mata kuliah ini kita hanya pakai method of slice, kemudian sisanya kita lebih banyak ke nanti simulasinya. Oke, ini nanti desainnya seperti ini. Kalau kita udah dapat gambarnya seperti ini, kita membuat irisannya terlebih dahulu. Jadi irisannya itu misalnya ini pakai cat ya. Kita titik di sini, titik di luar bendungan. Bebas sebenarnya titiknya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Terus setelah itu kita buat kayak lingkaran. Jari-jarinya bebas. Karena ini kan namanya trial. Jarinya bebas, kita putar sampai sini. Terus baru kita bagi bagian yang terpotong ini, bagian tubuh bendungan ke dalam jumlah yang sama. Jadi misalnya kita ada dimensinya adalah 197,71, kita bagi menjadi 8 bagian. Itu harus sama. Jadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian ke-8. Oke, setelah itu kita menghitung Z. Oke, Z itu adalah ini. Kan ini udah dibagi ya. Jadi Z itu adalah dari bawah busur. Jadi kita menghitungnya di tengah-tengah ya. Hitung Z itu. Di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di
tengah-tengah, di tengah-tengah dan seterusnya. Nah, untuk Z-nya itu dari busurnya itu sampai ke permukaan tubuh bendungan. Jadi misalnya seperti ini. Z1, Z2, Z3, Z4 dan seterusnya untuk nilai Z. Oke, nilai Z. Ini arahnya sebenarnya sama. Jadi kita perlu ada B, Z, ZW sama sudutnya for its slice. Ini Z, kemudian ZW. Kalau Z itu ke permukaan bendungan ya, ke permukaan tubuh bendungan. Nah, kalau ZW adalah ketinggian ketika mencapai permukaan air, water. Nah, sebenarnya sama titiknya di tengah sini. Bedanya adalah tadi Z itu sampai tubuh bendungannya saja, kalau ZW sampai ke permukaan airnya. Sana gitu. Sampai atas. Nah, kemudian kalau udah sampai sini, kita perlu menggambar seepage-nya terlebih dahulu. Setelah kita melakukan simulasi, kita baru menentukan seepage-nya. Jadi misalnya gerak seepage-nya seperti ini. Maka untuk yang bagian nomor 7 masih sama. Nomor 7 itu sampai sini masih sampai airnya. Nah, untuk titik 8 itu sampai seepage-nya aja. Nggak sampai atas. Kan kita berbicara masalah ketinggian airnya, seepage-nya. Jadi di situ bedanya. Setelah itu kita membuat sudut irisan. Sudut irisan dari titik yang kita buat tadi di tengah-tengah sini, kita extend sampai ke titik tengah semua. Titik tengah semua, baru kita mencari sudutnya. 32 derajat, 21 derajat, 10 derajat, 0 derajat, 11, 23, dan seterusnya. Jadi ini yang dihitung ya. Nanti yang membedakan adalah, jadi kalau misalnya sudutnya itu ke kiri, itu negatif nanti perhitungannya. Kalau misalnya ke kanan, itu nanti positif. Dan seterusnya. Oke, kemudian kita menghitung panjang busur irisan. Sebenarnya gampang kalau pakai CAD ini sebenarnya. Udah gini doang. Ini dihitung berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan tadi kita membaginya berdasarkan garis lurus ini kan. Pasti kalau udah dibagi, itu panjang busur irisannya akan berbeda-beda. Nah, kita baru dapat tabelnya seperti ini. Untuk B itu adalah, ini tadi ya, sorry. Untuk B itu panjang ini loh, panjang datarnya ini. Itu berarti kebanyakan sama, karena hanya panjang ini dibagi 8. Itu adalah B-nya, jadi B-nya pasti akan sama semua. Untuk Z, seperti ini tadi, kita udah bahas 7,92 dan seterusnya, kita masukkan ke tabel sini. Kemudian untuk W ini ada rumusnya. W adalah gamma dikali B dikali Z. Oke, di mana di sini kita punya gamma berat jenis tanahnya kita buat 21 kN per meter kubik. Kita W punya. Satu ZW. ZW adalah tadi kita sudah bahas caranya gimana. Kemudian kita perlu mencari RU. RU ada di sini. RU sama dengan ZW gamma air per gamma dikali Z. Gamma air, gamma dry-nya itu pasti berbeda nilainya. Kita dapat RU. Kemudian tetanya sudut tadi ya. Kita punya negatif tadi karena ke kiri semua. Min 32, min 21, min 10. Negatif, kemudian yang lain positif. Kemudian tinggal dikalikan W sin sudut ini. W sin ini. Hasilnya berapa? W cos sudut ini hasilnya berapa? Kemudian kita punya panjang busur. Panjang busur yang tadi ini ya, L ini. Kemudian ada gamma W dikali ZW dikali L atau sama dengan O dikali L hasilnya berapa? Kemudian tinggal di minus W cos sudut dikurangi gamma W ZW dikali L hasilnya seberapa? Kita punya angka-angka ini telah dijumlah. Oke, kita punya kohesinya nanti itu pasti tergantung jenis-jenis tanahnya. Kemudian kita punya panjang LA-nya 242,56. Ini ya panjang LA, panjang busurnya. Kemudian kita punya sudut tegangan gesernya kita punya 29.
W cos alpha min UL-nya adalah W cos alpha min UL. Berarti ini kan 82,9. Kita punya sigma W sin theta. Sigma W sin theta adalah ini. Nah, kita dapat F-nya 0,2166. Nah, untuk safety factor yang aman untuk bendungannya ada biasanya berapa? Sekitar 2,5 ke atas atau mungkin 2 ke atas. Kalau misalnya 0,2 saya kira kurang aman ya. Kalau saya kurang aman berarti tadi kita perlu mengiterasi dimensinya kembali. Oke, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini ya, kita ini dengan cara yang sama tapi kita punya di iterasi yang kedua. Iterasi kedua dengan dimensi yang berbeda seperti itu. Kemudian kita dapat nanti SF-nya adalah seperti ini. 2,118. Kalau misalnya kita punya safety factor yang berbeda. Kayak gitu. Oke, itu masalah desain bendungan untuk kita melakukan asesmen sama pemeliharaan nantinya. Oke, itu desain sama seepage safety factor. Kemudian ada, oke. Jadi untuk seepage sebenarnya ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Cuman biasanya untuk di beberapa konsultan, beberapa proyek itu kebanyakan kalau kita berbicara masalah seepage, kita ada Sip2D sama GeoStudio atau GeoSlope. Itu biasanya kalau yang ini lebih familiar, kalau yang ini mungkin kurang familiar tapi lebih bisa digunakan di banyak hal. Nah, ini beberapa contoh kalau kita melakukan analisis seepage memakai Sip2D dengan tipe bendungannya tipe Urgan. Karena nanti kalian nggak akan menggunakan Sip2D ini, saya rekomendasikan kalian menggunakan GeoSlope saja karena lebih gampang instalasinya dan kemudian banyak sekali tutorial mengenai seepage di internet maupun yang lain-lain. Jadi di sini saya hanya melakukan pembacaan sekilas saja bagaimana kerja Sip2D dalam melakukan seepage, menganalisis, melakukan assessment, kemudian nantinya outputnya adalah berupa rekomendasi pemeliharaan bendungan. Oke, kita settings units seperti ini. Sebenarnya softwarenya ya kayak gini lah bentuknya. Jadi ini beberapa tahapan yang bisa kalian lakukan kalau misalnya nanti di kemudian hari ketika mungkin selesai dari kuliah sini, kemudian tiba-tiba kalian perlu berhadapan dengan yang namanya Sip2D, tutorialnya seperti ini. Ini beberapa bentuk yang bisa kalian pilih kalau berbicara masalah Sip2D ya. Nah, ini adalah jenis bendungan. Cuman ini apa ya ini istilahnya? Kita pakai di dimensi foundationnya. Jadi beberapa contohnya kita punya redistributing vertices and creating mesh. Itu pasti kalau misalnya menggunakan kalau kita berbicara masalah simulasi ya, entah itu simulasi apapun, kita pasti harus punya yang namanya mesh. Mesh ini adalah turunan dari finite element method. Metode elemen hingga. Oke, ini renumbering the mesh, assigning boundary conditions, seperti ini bentuknya. Nah, untuk runningnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita pengen membuat kayak sumur resapan, kita pengen membuat apa lagi ya kira-kira? Bendungan, kemudian pengen membentuk atau construct gedung seperti itu, kan kita pasti perlu yang namanya assessment di bagian geotekniknya. Jadi nggak hanya di bendungan saja, tapi di bagian geoteknik kita bisa menggunakan atau menganalisis yang namanya seepage-nya itu menggunakan software ini. Nanti kita tahu phreatic line-nya seperti apa. Tadi phreatic line ya. Phreatic line. Kalau bendungan tadi kan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini di foundation layer di tanah biasa seperti itu sebelum dibangun, itu biasanya bentuknya seperti ini.
flownet-nya. Jadi kalau misalnya bendungan tadi ya, ini bedanya kita punya core di sini. Biasanya core-nya itu materialnya beda. Caranya sama sebenarnya. Kita membuat kayak dimensi yang kayak di-cut gitu. Ini tadi contoh soal yang kita pernah bahas. Oke, ini misalnya case diam yang pertama. Case diam yang pertama kita full menggunakan tanah ya. Case yang kedua kita punya grain di sini dengan material yang berbeda, mungkin dari gravel atau dari apalah gitu. Kemudian case diam yang ketiga kita punya material yang beda lagi di sini, yang tentunya permeabilitas atau kemampuan drainingnya lebih tinggi daripada di bendungan sini. Case diam yang keempat, kita punya material yang lain di sini. Ini material A, ini material B, ini material C. Jadi beda-beda material, lapisnya beda-beda. Jadi pasti nanti akan bentuknya akan seperti ini. Seperti ini, miring lagi. Nah ini simulasinya seperti ini. Kurang lebih sama sebenarnya kalau kita menggunakan geoslope nanti bentuknya. Cuma nanti kita pasti punya gambaran petik lainnya seperti apa bendungannya. Nah kalau misalnya ini warnanya merah, ini berarti kan resiko untuk hancur longsornya itu ada. Jadi misalnya kalau kita melakukan assessment, kita udah ada bendungannya gitu ya, udah jadi bendungannya. Kita pengen tahu assessmentnya tuh, misalnya kita harus melakukan pemeliharaan di sebelah mana, bagian bendungannya sebelah mana, dan lain sebagainya, titiknya sebelah mana. Nah kita bisa menggunakan simulasi seperti ini. Jadi ini pretik lainnya kayak gini. Jadi ini kan di bagian sini kan masih biru kan, masih biru ini karena perkuatannya kuat, safety factor-nya kuat seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini berarti ada sesuatu yang perlu dimitigasi di sana. Oke, misalnya ini ada jenis material lain. Kalau misalnya ini merah semua kan berarti ada yang perlu dipertanyakan kenapa di sini merah semua. Apakah materialnya harus diganti atau harus ada perlakuan atau treatment lain untuk melakukan mitigasi pemeliharaan di bagian sini. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya pretik lainnya di sini berarti sekitar sini udah aman. Jadi kalau bisa di sini jangan sampai ada rembesan lain. Jangan diapa-apakan di warna merah ini. Agar safety factor-nya terjaga. Jadi kalau misalnya mau dilakukan modifikasi di bagian-bagian yang berwarna biru. Oke, ini juga merah semua sebenarnya. Ini bisa jadi kemungkinan adalah kita melakukan salah simulasi atau salah memasukkan material atau jenis materialnya. Biasanya di sini ini apa materialnya sehingga di sini kok bisa merah semua. Oke, kayak gitu. Ini adalah trial yang pertama, tidak direkomendasikan sebenarnya. Ini kita punya material yang berbeda di sini. Ini misalnya tanah A, di sini ada tanah B. Jadi seperti ini. Nah, ini beberapa yang direkomendasikan di bagian sini. Jadi dimensinya di sini kan nggak sampai puncak ini ya. Jadi cuma sampai sini aja. Nah, kalau misalnya bagian sini, ini kan sampai puncak. Nah, itu pretik lainnya berkumpul langsung di bawah. Jadi tidak menyentuh bagian-bagian yang rentan terhadap longsor di sini. Oh, oke. Kayaknya itu dulu kok ada tugas satu. Nanti aja deh. Oke, seperti itu. Jadi untuk teorinya kita masuk ke beberapa case di lapangan. Oke, jadi kita udah bahas ya, kita udah bahas beberapa konsep atau desain dari desain. Terus kita dapat bendungannya. Kita tahu bagaimana nanti cara assessment, kemudian operation and maintenance-nya di bagian apa aja sebenarnya. Itu kita punya supporting tool nanti. Kita punya AutoCAD udah biasa ya. Kita mungkin utamanya di sini GeoStudio-nya. GeoSlope. Oke, ini beberapa materi yang saya dapatkan dari World Bank. Jadi World Bank itu suatu organisasi yang juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di dunia. Jadi ini beberapa contoh dam safety di India. Sebenarnya bagaimana sih India melakukan safety dam-nya selama ini?
Oke, jadi kalau kita tahu teman-teman semua bahwa bendungan di dunia itu adanya segini loh banyaknya. Di Cina ada 23.000, Amerika ada 9.000. Ini tahun 2016 ya. India 5.100 dan seterusnya. Berarti Indonesia kan masih dikit ya gitu kan. Nah, eh apa lagi ya? Jadi 2,2% bendungan yang dibangun sebelum 1950 itu terjadi kelongsoran. Dan sampai sekarang itu terreport atau dilaporkan bahwa sekitar 36 kegagalan bendungan terjadi. Eh, Oke, ini sebenarnya ada video, cuma nanti kalian bisa lihat sendiri di YouTube ya. Jadi judulnya adalah McHugh River, McHugh Dam Disaster on 11 Agustus 79. Jadi di sini ada gambar bendungan roboh, kemudian banyak sekali korbannya, dead, seperti itu. Jadi untuk kegagalan bendungan, kenapa bendungan bisa gagal gitu ya? Jadi ini beberapa faktor mengapa itu bisa gagal. Yang 44% itu biasanya disebabkan oleh flooding, banjir. Jadi kalau tadi misalnya bendungan seperti ini, yang kemudian didesainnya itu nanti menampung air sebanyak ini loh. Ternyata ada, climate change itu kan dynamic tiap tahunnya. Jadi misalnya eh, tahun ini hujannya mungkin cuman 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba tahun berikutnya 5 bulan, tahun berikutnya 4 bulan. Jadi we cannot predict about the climate change and flood that happen in region. Jadi misalnya biasanya ini floodingnya membuat bendungan longsor, roboh dan lain sebagainya. Nah kemudian yang merah ini kita punya overtopping due to inadequate spillway capacity. Jadi kapasitas spillway-nya tidak memenuhi. Itulah kenapa yang namanya desain itu juga perlu untuk melakukan asesmen dan pemeliharaan. Jadi misalnya, oh ini setelah dinilai spillway, kapasitas spillway-nya tidak pas, sehingga kita perlu adanya redesign. Kita mulai dari awal, kira-kira dengan kondisi bendungan yang existing itu, sebenarnya berapa sih kapasitas spillway yang ideal? Itu seberapa? Kita balik lagi ke desain lagi akhirnya. Kemudian ada yang kuning ini 14% itu piping dan bad workmanship, itu lebih ke ini ya, manajemen construction sebenarnya. Bagaimana ketika dulu melakukan suatu proyek bendungan itu manajemen konstruksinya mungkin agak bermasalah sehingga menyebabkan beberapa kegagalan di bagian tubuh bendungan. Oke, jadi ini ada sekitar 25 kegagalan ya. Kebanyakan itu yang dari bendungan urugan. Kalau misalnya bendungan dari beton atau concrete dam itu belum ada yang dilaporkan kegagalan sampai tahun 2010 ini ya. Jadi untuk kegagalannya itu dari tahun ke tahun itu seperti ini di India. Oke, jadi ini ada dam rehabilitation, bagaimana kita merehabilitasi atau memelihara suatu bendungan, dan improvement project, jadi proyek untuk improvement itu perbaikan. Jadi objektifnya proyek ini adalah kita ingin mengimprove the safety and operational performance. Jadi kita pengen keamanan, kemudian uh, operasi bendungannya itu meningkat kualitasnya. Ini beberapa agensi yang terlibat. Oke, jadi seperti ini workflow of, kita berbicara masalah rehabilitasi ya, rehabilitasi, kemudian maintenance, sebenarnya sama saja sih istilahnya. Bendungan, jadi seperti ini. Yang pertama kita desain flood review. Ini masalah hidrologi ya. Udah pernah melakukan flood review belum? Desain flood, analisis banjir. Perlu dijawab ini. Pernah belum analisis banjir? Tadi Hikmatul lu pernah belum? Analisis banjir, jadi kita pengen tahu nih banjirnya itu berapa. Pernah ngitung itu belum sih? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak.
Jadi kalau kita berbicara masalah rehabilitasi, maintenance, assessment itu pasti kita berbicara masalah hidrologi terlebih dahulu. Karena misalnya kita mendesain suatu bendungan itu ya, kita punya data kan minimal 10 tahun data hujan. Kan kita nggak tahu misalnya ternyata kita pengen memeliharanya itu kayak gimana ya misalnya. Oke, jadi misalnya gini, kita ini tahun 2020, kita bangun bendungan di sini, kita desain. Kita menggunakan data 10 tahun ke belakang data hujannya, berarti tahun 2010 sampai 2020 misalnya. Kayak gitu kan. Nah, kemudian biasanya untuk assessment itu kan 2025, 2030, 2035, 2040. Itu sampai OM-nya juga sama. Nah, tentunya flat design, analisis banjir. Di sini, di X, itu akan berbeda dengan di Y, di Z. Karena kalau udah di sini berarti kan kita harus punya data 2015 sampai 2025. Di sini kita harus menggunakan data hujannya 2030 sampai 2040. Jadi data hujan di ini sampai data hujan ketika desain di sini, terus dengan OM di sini itu kan berbeda. Sehingga kita perlu yang adanya justifikasi atau kita perlu menghitung ulang istilahnya. Mau nggak mau kita harus menghitung ulang terlebih dahulu hidrologinya seperti apa, debit banjirnya seberapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita baru inspection, ya sebenarnya gampang sih sebenarnya inspeksi itu apa saja nanti ada formnya biasanya. Kemudian ada project screening atau template, tender documents, dokumen kita berbicara masalah manajemen konstruksi di sini. Kemudian ada award of work sampai project implementation, project completion report. Oke, jadi untuk non-structural measures-nya kita punya ada inflow forecasting system, reservoir operation manual, emergency action plan, public warning system, public awareness campaign. Oke, jadi rehabilitation progress-nya kita ada design flood review, kemudian kita formation of dam safety, geophysical investigation, dan lain-lain. Jadi setelah analisis banjir tadi ya, analisis banjir, hidrologi. Ini tahapnya sama, entah itu untuk mendesain, untuk melakukan assessment, atau melakukan rehabilitation, itu tahapnya akan sama. Kita cek seepage-nya, safety factor-nya, baru ke instrumen yang lain, inspeksi instrumen yang lain. Udah setelah itu kurang lebih tahapnya seperti ini. Bisalah di sini ada desain misalnya, ideal dimension. Dimensi idealnya berapa sih nanti di sini? Ketika kita melakukan desain kan berarti kita tahapannya sampai sini. Kalau assessment operation maintenance berarti kita sampai sini lagi. Oke, kayak gitu. Ini progress of activities ya nanti bisa dibaca mandiri ya masalah ini. Apa lagi ya? Jadi setelah itu setelah kita dapat analisisnya, kita bisa membuat yang namanya guidelines for developing emergency action plans for dams. Jadi kita bisa melakukan mitigasi apa saja yang bisa dilakukan ketika nantinya untuk ini rehabilitation of dams dengan dinamika data hujan yang berbeda, dinamika climate change yang berbeda seperti apa. Oke, ini ada Indonesian mapping, itu pemetaan genangan ya, itu genangan. Pemetaan genangan seperti apa. Jadi ini juga bisa dilakukan dengan software sebenarnya. Cuma nanti kita nggak akan bahas secara mendalam di sini. Itu ada namanya HECRAS juga bisa memodelkan genangan pada bendungan. Jadi misalnya kita membangun bendungan di sini ya, kan ada sungai di sini. Terus kita pengen tahu sebenarnya genangannya seberapa sih? Genangan kalau misalnya terjadi banjir lebat, genangan misalnya terjadi banjir ringan misalnya. Jadi kita melakukan mitigasi menggunakan simulasi-simulasi sebenarnya. Ada beberapa inisiatif juga kalau misalnya pengen melakukan hal lebih dalam melakukan maintenance and rehabilitation. Kita punya quantitative risk assessment. Ini biasanya lebih ke manajemen construction, seismic hazard mapping,
Ini lebih ke structural sama geoteknik. Oke, ini baru ke instrumen-instrumen bendungan. Kita masuk ke masalah hidrologi sama hidrolikanya. Ini perbaikan spillway. Contohnya seperti ini kayak. Oke, ada contoh lain misalnya di mana ini ya? eh Inspeksi besar bendungan. Kita punya contohnya kalau misalnya di Indonesia. Tadi kan di India, ini di Indonesia misalnya contohnya ada di Inspeksi Besar Bendungan Pela Parado di Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi bentuknya seperti ini. Ini hulu. Kita punya hulunya di sini. Jadi bendungannya di sini loh. Ini reservoirnya. Reservoir itu yang biru ini. Ini tuh reservoir yang digunakan untuk ya irigasi, pemanfaatannya untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya. Bendungannya ada di sini. Kalau kita berbicara masalah hulu, kita perlu memahami yang namanya konservasi, hidroklimatologi, AWLR, check dam, sentrap, sedimentasi, community participatory. Ketika di bendungan, kita punya bendungan spillway, hydromechanical, electrical, instrumentasi, penataan kawasan, community participatory. Kemudian di hilir kita punya kanal capacity, water user, economic development, demografi, dan RTD. Oh, kayak gini bentuknya nanti. Jadi yang tadi kita bahas itu ketika dipotong di sini loh, bendungannya itu. Stress. Kita lihat dari sana. Yang kita tadi bahas masalah seepage-nya. Kan ini airnya nanti masuk sini kan. Jadi seepage-nya kan nanti bagian sini. Oke, ini sebenarnya ya ini gambar-gambar yang biasa kita lihat ketika kita lihat bendungan besar ya. Ada intake, ada spillway, kolam olak pelimpah, inspection, galeri, outlet. Oh, outletnya di sini berarti airnya masuknya di sini, di intake. Oke, ini data umum saja, nggak perlu dibahas lebih detail. Nah, ini untuk desainnya tadi ya, bagaimana cara mendesain ini, dasarnya tadi yang kita bahas. Kenapa bisa tingginya sekian? Ini tingginya lebar dari mana dan lain sebagainya. Itu dari rumus tadi yang kita bahas. Teknis pelimpah, kemudian teknis intake dan outlet. Teknis intake dan outlet ini teknis peralatan instrumentasi. Oke, jadi misalnya kalau misalnya kita melakukan assessment sebenarnya ada pengukuran debit rembesan VNOC. Kalau misalnya tadi kita pengen tahu seberapa banyak sih rembesan yang terjadi di tubuh bendungan, itu sebenarnya ada alatnya di lapangan. Tapi di sini kan kita belajarnya di simulasi terlebih dahulu. Oke, matriks permasalahan hasil inspeksi. Oke, pasti untuk permasalahan hasil inspeksi untuk penilaian atau pemeliharaan nanti untuk maintenance, kemudian rehabilitation, kita pasti akan berbicara masalah banyak hidrologi. Kalau kita nggak tahu sama sekali masalah hidrologinya, udah kita nggak bisa melakukan rehabilitasi bendungan dengan baik. Oke, data hujan yang digunakan ini adalah kita punya data hujan 22 tahun. Mungkin lebih baik kalau misalnya kita melakukan analisis banjir itu menggunakan data hujan yang panjang. Kan biasanya minimum 10 tahun ya, 10 tahun. Tadi seperti yang kalian review di jurnal itu ada data hujan selama 10 tahun biasanya. Tapi kalau misalnya kalian mau menghitungnya di atas 10 tahun, misalnya 22 tahun, lebih baik seharusnya. Karena untuk melihat dinamikanya selama 22 tahun itu lebih lebih apa ya, lebih panjang forecastingnya dibanding cuma 10 tahun. Ini kalau ulangnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Banjir kala ulang ini untuk curah hujan itu nanti ada metodenya banyak. Harusnya udah diselesaikan di mata kelas sebelumnya, tapi kalau misalnya belum, kita akan bahas kurang lebih mungkin setelah UTS kali ya. Nakayasu Gamma 1, Gamma 2, ITB 1, ITB 2, Montarci, apa lagi ya? Banyak caranya. Intinya di sini kita pengen tahu kalau ulangnya berapa, kemudian kita pengen tahu seberapa besar debit yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara masalah desain, assessment, rehabilitation, bentar.
Oke. Oke. Jadi kalau kita berbicara masalah bangunan air ya, bangunan air apapun itu kita tentu basicnya kita perlu ada dulu basic mekanika fluida dan hidrolika. Cuman kalau kita sudah berangkat menuju ke desain dan seterusnya, kita perlu ada yang namanya hidrologi. Kita menganalisis data hujan, kemudian data banjir, volumenya berapa. Baru setelah dari desain ini kita sudah berani berangkat ke irigasi, drainase, bendungan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita nggak ada data ini, kita nggak bisa melakukan assessment, kita nggak bisa melakukan maintenance, kita nggak bisa melakukan rehabilitasi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan ini ya, kita misalnya di bumi ini kan data hujan. Misalnya ini kan kita kalau berbicara masalah bangunan air kan kita fokusnya desainnya ke data hujan. Bedanya adalah kalau data struktur kan kita lebih banyak ke beban hidup, beban mati, itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita berbicara masalah bangunan air, itu kita berbicara masalah climate. Kita nggak bisa memodifikasi hujan. Kita pengen, oh tahun ini tolong hujannya nggak perlu banjir ya. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi bangunan air itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan iklim yang terjadi di dunia, di daerah yang kita akan lakukan analisis. Jadi misalnya di Indonesia itu pasti iklimnya akan berbeda dengan di Amerika, di Australia, di Jepang. Nggak ada salju di Indonesia sehingga perhitungan salju, perhitungan debit berdasarkan longsor salju gitu tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya di Jepang itu biasanya dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kita cuman terpengaruh pada data hujan. Jadi kalau kita misalnya mendesain bangunan air, basicnya adalah data hujan ini, hujan, banjir, topografi daerah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu sama sekali, kita nggak bisa melakukan desain bangunan air, kita nggak bisa melakukan asesmen, kita nggak bisa melakukan rehabilitasi sama sekali. Jadi itulah kenapa nanti kita akan sedikit banyak membahas masalah hujan ini ya. Karena dari hujan ini kita bisa melakukan desain, assessment, operation, maintenance, dan lain-lain. Jadi kalau kita nggak punya data hujan, data hidrologi sama sekali, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau kita berbicara masalah ini harus diperlebar kapasitasnya, ini harus dipersempit kapasitasnya, oh ini harus ditambah bendungan, kita ini harus ada drainasenya. Kita perlu data ini. Setelah kita punya data ini, kita baru berbicara masalah hidrolika, mekanika fluida, dan lain sebagainya. Oke, nanti banjirnya nanti seperti ini. Metodenya tadi udah kita bahas ya, ada Nakayasu, TB1, Limantara, Gamma 1. Cuman mungkin kita nggak akan bahas semuanya metodenya. Mungkin yang lebih banyak digunakan. Kalau misalnya bentar ada yang masuk sepertinya. Nama ini baru masuk. Ditandain ya, baby. Oke, kita masuk ke tadi ya. Nanti mungkin setelah UTS kita akan banyak membahas lebih banyak masalah banjir rencana. Karena dengan banjir rencana kita baru bisa berbicara masalah desain, operation, maintenance. Kalau kita nggak tahu sama sekali mengenai ini, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita pengen merencanakan suatu drainase gitu ya, kan kita perlu data hujan. Data hujan seberapa, baru kita tahu debit yang diperlukan berapa, kemudian desainnya nanti seberapa, desain drainase. Kemudian kalau misalnya kita pengen melakukan maintenance, mengapa perlu dipelihara, mengapa perlu diperbaiki seperti itu? Karena mungkin debitnya sudah tidak, kapasitasnya sudah tidak bisa memenuhi dengan data hujan sekarang. Kita bisa berbicara seperti itu karena kita berbicara dengan data hidrologi. Oke, ini banjir rencana, nanti kita bahasnya setelah UTS masalah ini. Oke, kapasitas pelimpah seperti ini untuk routing pelimpah. Nanti mungkin bisa dicek dengan adanya bendungan. Jadi ini yang merah ini adalah debit ketika belum ada bendungan. Dengan adanya bendungan ternyata debitnya bisa menurun seperti itu, debit outflow. Jadi mungkin seberapa besar pengaruh bendungan terhadap banjir yang terjadi di suatu daerah X itu bisa diketahui dengan routing pelimpah.
Ini routing pelimpah ketika debitnya 1000 tahunan, ini 100 tahun. Ini setengah PMF, ini Q PMF. Oke, sedimentasi. Kita juga bisa melihat kurva sedimentasi ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara pemeliharaan bendungan itu mungkin permasalahannya salah satunya adalah sedimentasi. Jadi kalau kita berbicara masalah sedimentasi, kita itu akan mengetahui usia bendungan biasanya. Jadi misalnya usia bendungan diprediksi, oh ini bendungannya nanti akan baik selama 15 tahun. Tapi kan kita perlu melakukan inspeksi pemeliharaan terkait sedimentasi, apakah sudah sesuai dengan prediksi dulunya waktu desain atau enggak. Jadi perlu dicek di sana. Pola operasi ini pemanfaatan air waduk, ya kebutuhan air untuk irigasi, untuk air baku. Biasanya kan bendungan digunakan seperti itu, air waduknya. Ini ketersediaan air, oke kita nggak akan bahas detail pekan ini. Oke, ini beberapa hal yang bisa kalian baca sendiri nanti mengenai analisis keruntuhan bendungan. Jadi dokumen rencana tindak darurat. Jadi tadi ya, kalau kita berbicara masalah mitigasi bendungan, pemeliharaan bendungan, kita pasti punya yang namanya rencana tindak darurat. Kalau misalnya debitnya sudah melebihi dari debit yang direncanakan misalnya, apa skenario yang harus kita lakukan? Misalnya daerah genangan, seperti ini. Waktunya nanti berapa menit, selama berapa menit, dan seterusnya bisa dianalisis menggunakan simulasi-simulasi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Oke, ini estimasi Penrose dan klasifikasi hazard itu seperti ini. Jadi ada estimasi genangan. Estimasi genangan itu nanti bisa diprediksi. Banjirnya sampai berapa menit bisa diprediksi datangnya. Estimasi tinggi genangan berapa meter. Kemudian waktu surutnya perlu berapa menit. Jadi kalau misalnya ini paling lama ini adalah 280 menit itu berapa jam? 6, 7, 6, 5. Sekitar 5 jam. 5 jam baru surut. Nah kemudian kalau misalnya 5 jam itu nggak ada apa-apa, mungkin dampak buruknya akan lebih banyak. Sehingga itulah apa peran dari BNPB, BMKG sebagai early warning system dan lain sebagainya. Ada juga evaluasi struktur bendungan tadi ya, kita berbicara masalah safety factor. Ini tadi udah kita bahas di masalah di tadi ya, masalah KC derajat. Jadi ini kalau misalnya kita udah punya struktur bendungannya seperti ini, kita pengen melakukan assessment atau pemeliharaannya seperti apa. Kita bisa melakukan analisis stabilitas lereng tubuh bendungan. Biasanya ini sebenarnya ada beberapa faktor seperti gempa dinamik. Cuma nanti kita nggak akan bahas lebih detail ke arah gempa ya. Nanti bisa dieksplor atau dielaborasi ketika teman-teman nantinya ketika pasca kampus ternyata terjunnya di bendungan. Ini biasanya seharusnya udah dibahas di struktur ya, struktur masalah kegempaan. Ini daerah-daerah gempa di Indonesia itu juga perlu untuk menjadi dasar ketika kita membangun suatu bendungan. Oke, ini masalah gempa tidak terlalu saya bahas di sini. Nah, ini safety factor. Ini bisa dilakukan menggunakan software yang tadi kita bahas, GeoSlope tadi ya. Ini stabilitasnya 3,3, 3,4, 2,7, 2,6, 2,25, 2,32 dan seterusnya. Nah, nanti kurang lebih teman-teman semua akan mencoba atau men-trial melakukan simulasi bendungan. Kita mencari safety factor dan apa yang harus dilakukan, apa mitigasi yang harus kita lakukan, pemeliharaan seperti apa yang kita lakukan ketika bendungan memiliki safety factor tersebut. Evaluasi rembesan atau seepage. Seepage tadi kita udah bahas ya. Jadi proyek-proyek nanti, proyek-proyek bendungan di sana, ya ini akan kita bahas masalah ini. Kita punya hidrologi, struktur gempa, kemudian kita membahas safety factor, kita membahas masalah rembesan. Jadi kurang lebih akan seperti itu kalau kita berbicara masalah desain, operasi pemeliharaan, penilaian untuk bendungan besar. Oke, jadi ini misalnya rembesan pada kondisi air normal. Jadi rembesannya seperti inilah.
Kalau banjir ternyata naik rembesannya. Nah, debit rembesannya bisa dihitung juga melalui software, hasilnya berapa, panjangnya berapa, total debitnya berapa, itu nanti ada keluar biasanya. Ini pengukuran rembesan dengan alat biasanya VNOC. Jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi misalnya angka terbesar tercatat 7,12 liter per detik. Kemudian rembesan izin yang di perhitungan terakhir sebesar 13,86 liter per detik, sehingga dengan 15,07 ketika muka air banjir. Dengan seperti itu, ketika rembesannya cuma 7,12, debit rembesan melalui tubuh bendungan masih aman. Jadi masih aman kalau misalnya, jadi misalnya ini seepage-nya ya, seepage-nya batasnya adalah di sini adalah 15,07. Terus kita punya VNOT itu mengukur rembesannya sebesar 7,12, berarti kan masih aman bagian sini. Kurang lebih kayak gitu kalau kita berbicara masalah asesmen rembesan. Kalau terowongan galeri itu lebih untuk membuat drainase buat rembesan juga. Ini beberapa desain contohnya. Ini jadi di bendungannya di sini ada reservoir di sana. Jadi ini pada bukit tumpuan kiri terdapat galeri menuju ke pondasi pada weak zone. Jadi terowongan galeri itu digunakan untuk ke arah zona paling lemah di bendungan. Di titik mana itu di mana. Nah, untuk inlet galeri ini adalah air rembesan mengalir keluar. Box putih adalah panel pompa. Di sini ada 2 unit. Jadi kita gunakan untuk memompa air drainase yang keluar bendungan sehingga rembesannya bisa teratasi di sana. Ini terowongan galeri yang terendam karena rembesan air. Ini bagian dalam galeri sesaat setelah pengurasan. Setelah dikuras bentuknya akan seperti ini. Ini lining terowongan galeri, steel support pada terowongan galeri tipe C yang tidak terendam air, tidak korosi. Ini rock bolt pada terowongan galeri, steel support pada terowongan galeri seperti ini. Nah, seperti ini pemeriksaan khusus rembesan galeri, mendapatkan kondisi detail rembesan. Nanti seperti apa? Treatment perbaikannya seperti apa? Merencanakan perbaikan steel support section D, estimasi biaya metode konstruksi seperti apa? Apalagi ya, nanti jenis bawah yang digunakan, kemudian ada ahli geologi. Jadi untuk bendungan itu bukan hanya satu bidang keahlian ya. Nanti pasti akan ada ahli geologi, ahli terowongan, ahli air tanah dan lain sebagainya. Nah, ini evaluasi keamanan bendungan untuk aspek hidrolikanya. Ini inflow outflow dari hidrologi. Ini dari dimensi tadi. Ini dimensi. Ini aspek struktur yang beban gempa. Jadi ketika sudah dilakukan evaluasi ini, nanti bisa dibaca ya alurnya seperti apa sehingga aspek rembesan masuk kategori tidak aman. Oke, kalau kita berbicara masalah kesimpulan di sini ya, aspek hidrolikanya aman, hidrologi, aspek rembesannya tidak aman, strukturnya ini berarti yang bahas nanti bukan tidak di mata kuliah ini ya, kita tidak membahas aspek struktur, tapi kita nanti membahasnya aspeknya safety factor dari geotekniknya, geoteknik keairan namanya, geoteknik keairan. Ini beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan ketika udah dapat nih evaluasi semuanya dari perhitungan tadi. Kita punya bangunan banyak kan di bendungan itu, ada galeri, intake, outlet, riprap, instrumentasi, diesel, fasilitas pelengkap, waduk, itu diapakan semua. Itu nanti ada rekomendasinya di sini. Nanti bisa dibaca secara mandiri. Oke, jadi ini ada juga penanganan retak pada perkerasan jalan di puncak Bendungan Sutami. Jadi ini hanya kayak apa ya, di dam Waycrest ini, jadi di bagian sini itu bisa dibuat jalan biasanya. Nah, beberapa kan ada keretakan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan penanganan retakan pada perkerasan jalan di puncak Bendungan Sutami. Oke, jadi ini beberapa pemeriksaan visualnya nanti. Tanggal-tanggalnya seperti ada pemeriksaan besar, rutin, pemeriksaan pasca gempa, letusan kelut, pasca gempa, pemeriksaan besar, pemeriksaan rutin.
Itu keterangannya seperti ini. Dilakukan di mana dan lain sebagainya. Ini belum ada retakan ya di sini. Setelah itu baru ada retakan di beberapa titik. Kayak gini. Oke, ini beberapa aspek investigasi awal. Inspeksi khusus, ini beberapa tabel tindak lanjut untuk eh, pemeliharaannya, keretakan. Jadi kalau keretakan itu mungkin nggak terlalu banyak membahas masalah aspek hidrologi, hidrolika dan lain sebagainya karena ini lebih ke aspek ini ya material jalan. Seharusnya sudah pernah dibahas juga di bagian material atau material jalan. Ini dipasang seberapa rekomendasinya ini, kemudian diapakan, kemudian hasil pengamatannya seperti apa. Kemudian pemasangan alat pantau dipasang patok geser itu seperti apa. Kemudian rekomendasinya ada apa lagi nih ya? Perlu dibuat lubang tes tambahan di segmen retakan. Hasilnya seperti apa? Rekomendasi yang lain, inspeksinya seperti apa? Perlu evaluasi stabilitas bendungan, lubang tes yang digunakan untuk pengamatan retakan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan sampel material inti. Jadi untuk melakukan stabilitas keamanan tadi sebenarnya caranya sama, tinggal kita melakukan soil properties terlebih dahulu. Jadi kita kembali ke mata kuliah mekanika tanah terlebih dahulu, kita baru masuk ke safety factor bendungan untuk melakukan tindakan mitigasi pemeliharaan di bagian ini. Oke, nanti ini banyak sebenarnya untuk masalah ini hanya tindak lanjut rekomendasi bisa dibaca secara mandiri. Sama-samanya, cuman untuk sebagian besar nanti intinya adalah yang tadi kita telah bahas selama beberapa menit ke belakang. Oh, apalagi ya? Ini masih sama, hanya keretakan-keretakan di jalan tadi ya. Ini ada. Oke, ini masih berupa rekomendasi tidak lanjut dan lain sebagainya dari asesmen tadi. Oke, jadi beberapa studi penanganan retakan itu nanti ada beberapa metodenya seperti pengukuran georadar, contoh tanah, gaya gempa, dinamik. Ini sebenarnya lebih ke geoteknik sebenarnya. Cuman nggak masalah, karena itu bagian dari pemeliharaan dari bendungan secara keseluruhan. Itulah kenapa untuk asesmen atau pemeliharaan atau maintenance rehabilitasi bendungan tidak bisa dilakukan oleh satu bidang saja. Perlu banyak bidang. Oke, ini jadi hanya gambaran saja untuk masalah pemeliharaan bendungan untuk diretakan paling atas lebar bendungan. Oke, nanti kita lebih membahas masalah hidrologi sama hidrolikanya aja. Oke, ini lebih kalau teknis ya gampang sebenarnya. Matriks permasalahan gabro terlihat bagus dan terawat. Jalan akses masuk ke bendungan, kondisi aspal mulai terkelupas. Ya, hanya seperti ini sebenarnya. Lebih ke fisik, asesmen secara fisik. Jadi nggak perlu nggak perlu analisis yang komprehensif seperti yang kita bahas di slide-slide sebelumnya. Jadi ada bentuk asesmen yang seperti ini. Hanya melihat secara fisik, struktural seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada struktural atau bagian yang permasalahannya perlu diteliti lebih lanjut, biasanya ada rekomendasi di tabel-tabel ini. Oke, seperti lereng hilir, tumpuan kiri seperti apa, tumpuan kanan seperti apa, area genangannya seperti apa, misalnya bersih dari gulma, tidak terdapat keramba ikan di area waduk, kemudian tidak terdapat pemukiman, waduk dilengkapi dengan trash boom, berarti kan trash boom sebagian besar sudah rusak, berarti perlu diganti trash boomnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, beberapa inspeksi secara visualnya. Ini pelimpah, ini instrumentasi seperti ini. Ini stop lock, maintenance gate, pintu intake-nya seperti apa. Ini pemeriksaannya secara visual dan mekanik ya. Oke, nanti ini bisa dibaca mandiri oleh teman-teman semua, tapi di mata kuliah ini akan ditekankan pada aspek hidrolika sama hidrologinya. Ini aspek galeri, pelungsuran banjir nanti kita bahas. Oke. Jadi itu teman-teman semua untuk pertemuan hari ini.
Jadi tadi kita bahas apa aja tadi ya? Bentar, saya resum bentar. Oke, jadi resume dari pertemuan hari ini adalah, kita hmm, resume. Jadi dalam bendungan besar itu kita perlu yang namanya desain konstruksi, desain. Setelah bangunan jadi, kita punya namanya assessment. Kita pengen menilai dengan beberapa eh, tahap ya. Maksudnya ada pemeriksaan visual, inspeksi besar, inspeksi rutin, inspeksi berkala seperti itu. Baru kita masuk ke tahap rehabilitasi, maintenance, dan lain sebagainya dengan berbagai metode. Tergantung apa aspek yang ditinjau. Maintenance, mitigasi seperti itu. Nah, untuk masuk semua, untuk masuk ke sini, kita perlu yang namanya hidrologi. Kemudian setelah itu baru kita melakukan desain, dimension. Kemudian materialnya. Kemudian baru kita masuk ke analisis seepage, safety factor. Oh, kayak gitu. Untuk contoh-contoh case-nya udah kita bahas juga di beberapa case di India, kemudian bendungan di NTB, dan kemudian yang masalah asesmen secara visual kita ada case di Bendungan Sutami tadi. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalian tidur ya? Belum, Pak. Yo, yang tidur siapa? Dibangunin Pak Mantas yang tidur. Belum, Pak. Oke, oh ya, sepertinya Pak Sulaiman ada yang mau ditambahkan, Pak, yang mau meneruskan pertemuan sebelumnya. Terima kasih Pak Mantas. Ini tadi sudah disampaikan tentang saya ikut di akhirnya tadi beberapa detailing untuk pemeliharaan bendungan ya. Jadi ini kan dari asisten tetap sama Mbak Elinda dan Mbak Arianti. Di 3 pertemuan awal kan Anda sudah mempunyai gambaran tentang pemeliharaan. Pertemuan pertama dulu infrastruktur sungai sampai ke pantai ya. Itu sudah secara kelompok, termasuk pedomannya sudah. Kemudian yang kedua dan ketiga kemarin tentang bendung dan bendungan. Yang ini nanti tugasnya nanti akan dikaitkan ya. Mbak Asisten ini sedang mengumpulkan studi kasus tentang bendungannya, embung dan bendungannya, dan tadi sudah disambung Pak Mantas tentang nanti lebih detail tentang tekniknya, termasuk aplikasi software yang akan digunakan, misalkan stabilitas bendungan, tubuh bendungan, urugan, kebanyakan di Indonesia urugan, kemudian terkait dipengaruhi oleh fluktuasi muka air, itu tadi pakai geoslope ya Pak Mantas ya? Iya Pak, geoslope. Kemudian geoslope. Kemudian mungkin aplikasi lain nanti untuk routing, ada routing banjir pakai apa? Heklas? Iya, cuman untuk yang bendungan ini lebih banyak ke Excel-nya nanti Pak. Masih Excel. Oh, Excel ya. Excel untuk nanti ke arah apa? OP-nya atau apanya? Iya, bisa di OP-nya. Di OP ya. Tapi utamanya yang nanti kan stabilitas tubuh bendungan ya. Tubuh bendungan pakai geoslope. Kemudian nanti bangunan yang lain, yang utama kan bendungan ya. Rencana nanti Pak Mantas bangunan yang lain? Masih baru bendungan yang akan menjadi fokus sebelum UTS ini. Fokus kan bendungan ya, baik. Jadi bendungan ini kan salah satu reference yang mengkompilasikan bendungan-bendungan itu kan ada buku Bendungan Besar Indonesia. Selain nanti di web ya, Anda bisa data-data tadi Pak Mantas kan menyinggung data perencanaan. Tidak mudah mendapatkan data perencanaan bendungan yang cukup
lengkap. Ya. Kecuali mungkin ada paper-paper yang mengkaji itu lebih banyak. Ini nanti dari kuliah ini harapannya nanti Anda bisa mempunyai keterampilan nanti untuk teknik pemeliharaan infrastruktur keairan. Salah satu yang sekarang sedang banyak dan mempunyai risiko besar itu kan bendungan besar, dan sebagian besar di Indonesia bendungan urugan dan kebutuhannya cukup banyak. Termasuk mungkin juga kalau tadi fokus di tubuh bendungannya. Berikutnya nanti misalkan maintenance terkait dengan sedimentasi. Sedimentasi sebelumnya sudah kita diskusikan, ada beberapa topik mengatasi sedimentasi, ada yang pengerukan, ada yang sedimen flushing, kemudian ada yang menggunakan waduk sedimen sendiri, atau yang kemarin di Wonogiri pakai closure dike ya, yang memisahkan antara sedimen dan air. Nah, itu nanti permasalahan yang cukup banyak juga di Indonesia selain sedimentasi dan pengurangan kapasitas oleh material organik, khususnya enceng gondok ya. Enceng gondok banyak ditemui di beberapa rawa, danau, dan yang lainnya. Baik, mungkin itu Pak Mantas tambahannya. Jadi nanti tugas yang sebelumnya sudah ini akan merangkai nanti dari asisten Mbak Arianti, Mbak Melinda nanti bisa membantu untuk mengkomunikasikannya. Kemudian dari saya nanti masih ada satu tugas yang akan di-share di minggu ini, nanti terangkai detailnya yang akan dikaji oleh materi-materi dari Pak Mantas. Mungkin itu Pak Mantas dari saya. Tambahannya itu kalau ada info mungkin nanti saya info juga di web. Termasuk mungkin nanti Pak Mantas bisa memberikan gambaran, kan mereka sekarang semester 7. Semester 8 nanti kan ada pilihan untuk magang ataupun PA. Kalau situasi sudah kondusif mungkin adik-adik mahasiswa itu bisa magang luring. Namun kalau kemudian belum kondusif itu kan masih daring. Nah, pada daring itu kemudian proyek akhir non magang, Anda bisa menjadikan topik-topik di sini sebagai salah satu alternatif, sekaligus kuliah-kuliah yang ada itu bisa untuk mulai pengumpulan data, sehingga Anda sudah memulainya kalau yang tertarik ya. Kalau yang tertarik bisa memulainya dari sekarang. Kalau saya tertarik ya tentang pemeliharaan bendungan, studi kasus di mana misalkan. Nah, dari kuliah ini Anda sudah bisa mulai mengumpulkan datanya, sudah mulai belajar analisisnya. Pak Mantas juga sudah share tadi beberapa contoh paper jurnal yang mengkaji terkait dengan aspek pemeliharaan. Ini nanti juga bisa menjadi, Anda bisa curi start lah, mulai kalau memang itu Anda minat, ambil aja mulai dari sekarang atau coba Anda dalami sebagai salah satu alternatifnya. Kalau diperlukan, kemudian nanti Anda perlu akses ke instansi terkait, misalkan balai besar mana yang memungkinkan mempunyai data, atau unit balai bendungan, atau pusat bendungan. Nah, nanti kita bisa bantu fasilitasi melalui departemen untuk komunikasi formalnya. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Mantas. Ini saya kembalikan ke Pak Mantas waktunya. Oh iya Pak, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi untuk selanjutnya nanti tutorial yang GeoStudio nanti bisa saya serahkan ke asisten ya. Nanti bisa direcord aja, jadi bisa di play oleh teman-teman semua kapanpun dan dimanapun. Terus setelah ini ya untuk tugasnya bisa saya sampaikan nanti dialog aja, masalah tugas nanti bagaimana alurnya dan apa saja yang perlu dikerjakan oleh teman-teman seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman semua. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Oke, kalau belum apalagi ya? Ada yang perlu disampaikan mungkin selain pertanyaan maksudnya? Nggak ada ya. Oke, mungkin saya pengen nanya 1-2 orang aja yang masalah tadi, jurnalnya tadi. Kira-kira lesson learn-nya apa? Ada yang mau nggak menyampaikan? Kalau nggak ditunjuk loh.
lesson learned maksudnya dari dua paper tadi, misalnya sebenarnya dikaitkan dengan mata kuliah ini. Terus kira-kira apakah prospek kedepannya bisa menjadi topik yang baik? Oke, 1-2 orang aja yang menyampaikan sebelum kita akhiri sesi ini. Oke, saya random aja kali ya kalau nggak ada yang ngomong. Siapa ya? Tadi aja deh yang absen tadi, Hikmah tuh. Gimana Hikmah? Iya Pak, Gimana tadi baca jurnalnya? kalau menurut saya mata saya jadi kebuka ya Pak tentang pemeliharaan. Soalnya selama ini saya belum tahu yang metode-metode yang dilakukan buat pemeliharaan gitu Pak. Jadi ilmunya bermanfaat sekali Pak. Oh, normatif sekali. Ya udah. Oke, thank you Hikmatul. Satu lagi. Yang cowok deh siapa ya? Baik Pak. Siapa ya? Irfan Tian. Denger ya? Iya, Halo Pak. Irfan. Gimana Irfan jurnalnya tadi? Tadi jurnalnya itu kayak itu menggali kembali udah pernah Pak pakai metode Thiessen kalau nggak salah. Dulu sama Mbak Arianti juga ya. Iya. Ya berarti itu kayak memperjelas fungsi apa kegunaan metode Thiessen sama Nakayasu tadi. Di mana mata kuliah apa itu? Mata kuliah apa ya Mbak? Lupa sih ya. Penilaian. Iya ya. Iya, PKIK juga ya. Iya, penilaian infrastruktur kayaknya. Yang semester lalu. Oke. Ya, intinya dengan metode itu sebenarnya kita fokusnya ke banyak aspek, bisa ke desain, bisa penilaian, bisa pemeliharaan seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, karena udah selesai sesinya, saya akhiri. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke asisten, nanti bisa disampaikan ke saya seperti itu. Oke, untuk beberapa tugasnya akan saya umumkan juga nanti di grup aja atau lewat semester. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.